Halo para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang kembali di pelatihan Mendesain Pembelajaran Kolaboratif. Nah, di video bagian kedua ini, kita akan mempelajari pengajaran bersama dua kelompok. Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa ada 3 bentuk pengajaran bersama yang dapat dilakukan para guru. Pertama ialah pengajaran bersama satu kelompok, lalu ada pengajaran bersama 2 kelompok, dan yang terakhir ialah pengajaran bersama banyak kelompok. Pada video sebelumnya, Anda telah mempelajari tentang pengajaran bersama satu kelompok. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk pengajaran bersama 2 kelompok? Ada 3 bentuk pengajaran bersama 2 kelompok yang dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama adalah 2 guru mengajar pada 2 kelompok siswa. Bentuk kedua adalah 1 guru mengajar awal, 1 guru mengajar informasi alternatif. Bentuk yang ketiga adalah 1 guru mengajar ulang, 1 guru mengajar informasi alternatif. Pertama, 2 guru mengajar pada 2 kelompok siswa. Pada model ini, para siswa dibagi ke dalam 2 kelompok untuk melakukan instruksi yang sama. 2 orang guru masing-masing memegang 1 kelompok siswa dan mengajar di salah satu area kelas. Antar kelompok siswa ini, mereka dapat diminta untuk saling membelakangi dan setiap kelompok harus memperhatikan guru yang mengajar untuk kelompok tersebut. Kedua orang guru dapat saling bertatapan agar dapat menyesuaikan ritme mengajar satu dengan yang lain. Contohnya, kelompok A mendapatkan guru yang mengajar menggunakan papan tulis, sedangkan kelompok B mendapatkan guru yang menggunakan alat demonstrasi. Setelah beberapa waktu, guru dapat bergantian mengajar di kelompok yang berbeda. Kelebihan model pengajaran 2 guru mengajar pada 2 kelompok siswa ialah pertama, jumlah siswa yang lebih sedikit, sehingga interaksi antara guru dan siswa menjadi lebih sering terjadi. Kemudian, instruksi yang diberikan oleh guru dapat lebih menyesuaikan dengan karakter siswa. Siswa menjadi terdorong untuk lebih terlibat dalam kelompok karena jumlah anggota kelompok yang lebih sedikit. Tidak hanya itu, siswa juga lebih memiliki banyak kesempatan untuk bertanya dan klarifikasi informasi. Guru dapat saling mengamati antar kelompok. Kekurangan model pengajaran 2 guru mengajar pada 2 kelompok siswa ialah pertama, adanya kemungkinan distraksi suara bagi siswa dan guru karena berada di dalam ruangan yang sama, sehingga perlu adanya negosiasi volume suara dan aktivitas agar tidak mengganggu kelompok yang lain. Selain itu, adanya kekhawatiran antar guru terkait dengan ketelitian dan akuntabilitas instruksi yang diberikan. Perlunya koordinasi mengajar yang lebih lanjut. Dan posisi mengajar guru yang belum tentu berada di tempat yang mendukung, seperti tidak ada papan tulis, ruangan yang kecil, dan lain-lain. Selanjutnya, model yang kedua adalah model pengajaran 1 guru mengajar di awal dan 1 guru mengajar informasi alternatif. Pada model ini, siswa dibagi ke dalam 2 kelompok. Pembentukan kelompok didasarkan pada penguasaan siswa akan topik terkait. Jumlah siswa dalam 2 kelompok tersebut bisa jadi tidak seimbang. Pada model ini, guru pertama akan mengajar awal dan guru kedua akan mengajar informasi alternatif. Pengajaran materi awal dilakukan untuk memberikan pemahaman baru bagi siswa yang belum pernah atau memiliki sedikit pengetahuan terkait materi. Pengajaran dapat dilakukan dengan mendiskusikan materi, meninjau buku, menumbuhkan pemikiran kritis, dan mempelajari kosakata baru. Sementara itu, pengajaran informasi alternatif dilakukan untuk siswa yang telah memiliki pemahaman terhadap materi. Pengajaran dapat berupa kegiatan belajar langsung dari kehidupan sehari-hari, menonton video, karya wisata, mengutip teks, dan berbagi informasi yang dibaca. Pada model pengajaran ini, diperlukan asesmen yang cermat terkait pemahaman
kemampuan, dan keterampilan siswa agar tidak salah menempatkan siswa dalam kelompok. Kelebihan model pengajaran satu guru mengajar awal, satu guru mengajar informasi alternatif ialah setiap guru dapat fokus pada kebutuhan unik di masing-masing kelompok. Lalu, instruksi dan pembelajaran yang dilakukan dapat menyesuaikan kebutuhan masing-masing kelompok. Kekurangan model pengajaran satu guru mengajar awal, satu guru mengajar informasi alternatif, antara lain, pertama, dapat terjadi kesalahan dalam pengelompokan apabila asesmen yang dilakukan kurang cermat. Kemudian, apabila dilaksanakan dalam satu kelompok kelas, pengajaran dapat mengganggu kelompok lain karena suara atau instruksi yang berbeda saling bersahutan. Alokasi waktu dapat berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain, sehingga akan ada kelompok yang lebih dulu selesai atau terlalu lama menyelesaikan pelajaran. Apabila dilakukan terlalu sering, kurikulum yang disusun tidak dapat dicapai seluruhnya, terutama untuk kelompok pengajar awal, karena materi cenderung disederhanakan dan kompetensi yang disasar lebih rendah. Terakhir, adanya pengelompokan ini membuat siswa dapat merasa kurang mampu karena dibandingkan dengan siswa lain. Selanjutnya, bentuk yang ketiga ialah model pengajaran satu guru mengajar ulang, satu guru mengajar informasi alternatif. Model ini mirip dengan model satu guru mengajar awal dan satu guru mengajar informasi alternatif. Bedanya, pada model ini, satu guru tidak mengajar materi awal, melainkan mengajar ulang materi yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Model ini dilakukan untuk mereview atau berlatih kembali materi utama yang telah diajarkan. Kelompok dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengulang materi dan kelompok kedua mengembangkan informasi. Kelompok ini dibagi berdasarkan asesmen yang telah dilakukan oleh guru. Pengajaran ulang dilakukan untuk siswa yang membutuhkan dukungan tambahan dengan memberikan pengajaran dengan metode scaffolding. Scaffolding adalah metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif siswa. Pengajaran informasi alternatif dilakukan untuk memperkaya pengetahuan siswa terkait materi yang sama melalui pengayaan dan akselerasi. Kelebihan model pengajaran satu guru mengajar ulang, satu guru mengajar informasi alternatif ialah: pertama, setiap guru dapat fokus pada kebutuhan unik masing-masing kelompok. Kelompok mengulang dapat belajar sesuai dengan kompetensi kelas, dan kelompok informasi alternatif dapat mengembangkan materi yang dipelajari. Kemudian, instruksi dan pembelajaran yang dilakukan dapat menyesuaikan kebutuhan masing-masing kelompok. Guru dapat lebih mudah melakukan asesmen pada kelompok kecil. Selanjutnya, hubungan guru dan siswa pun menjadi positif dan dapat berkembang lebih baik dalam kelompok kecil. Kekurangan model pengajaran satu guru mengajar ulang, satu guru mengajar informasi alternatif ialah siswa dapat merasa kurang mampu karena dibandingkan dengan siswa lain. Dapat terjadi kesalahan dalam pengelompokan apabila asesmen yang dilakukan kurang cermat. Kekurangan lainnya dapat mengganggu kelompok lain apabila dilaksanakan dalam satu kelas yang sama. Pembuatan kelompok yang fleksibel ini dapat menyita waktu dalam mengajar bersama. Akses tempat dan materi dapat tidak seimbang antara satu kelompok dengan kelompok lain. Demikianlah pembahasan mengenai bentuk pengajaran bersama satu kelompok. Selanjutnya, di video bagian ketiga nanti akan dibahas mengenai pengajaran bersama banyak kelompok. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.